Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa di kelas 4 SD Kreatif Insan Rabani. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat meskipun kita masih melaksanakan pembelajaran di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustazah Novi akan menjelaskan tentang muatan pelajaran PPKN masih di tema 6 cita-citaku. Kali ini Ustazah akan membahas tentang upaya menjaga persatuan dan kesatuan terhadap keragaman di Indonesia. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda dalam menyikapi banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia? Sebelumnya kan Ustazah sudah jelaskan tentang keragaman suku, keragaman pakaian adat, keragaman tarian, lagu daerah, senjata tradisional, dan nanti ada satu lagi keragaman yang belum Ustazah jelaskan yaitu tentang makanan tradisional daerah di Indonesia. Pada 2 pekan sebelumnya, Ustazah Novi sudah menjelaskan tentang banyak sekali keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Di antaranya adalah keragaman suku bangsa, kemudian keragaman rumah adat, pakaian adat, upacara adat, lagu daerah, tarian daerah, senjata tradisional, dan yang terakhir kali ini adalah makanan tradisional. Makanan tradisional. Keragaman budaya Indonesia juga diperkaya dengan makanan khas dari setiap wilayah di Nusantara. Pada gambar yang ada di layar, Saza sudah memberikan 4 foto di antaranya. Di sebelah kiri atas itu ada pempek yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Pempek adalah olahan makanan yang digoreng yang berasal dari tepung terigu, kemudian ada olahan daging ikan tenggiri ya. Kemudian diberi kuah cuka. Jadi rasanya sangat segar ditambah mentimun. Wah, ini adalah makanan khas dari masyarakat Palembang. Kemudian yang bawah itu adalah gudeg. Gudeg berasal dari Yogyakarta. Gudeg itu adalah olahan nangka muda ya yang dimasak dengan bumbu santan. Kemudian ada telur bacem, di situ ada kreceknya juga, kemudian ada nasi putihnya juga. Wah, sedap sekali. Jangan lupa kalau rekreasi atau berwisata ke Jogja mencoba gudeg ya. Di sebelah kanan atas itu adalah ayam betutu. Ayam betutu merupakan makanan tradisional dari Bali. Ayam betutu itu ayam ya, olahan ayam yang diberi bumbu pedas ya. Jadi sangat nikmat sekali jika dimakan dengan nasi putih yang hangat. Kalau ke Bali jangan lupa makan ayam betutu. Nah, yang di bawah ini adalah rujak cingur. Wah, arek-arek Surabaya atau warga Jawa Timur pasti tidak asing lagi dengan olahan makanan tradisional ini ya, rujak cingur. Rujak cingur itu adalah campuran berbagai bahan, ada buah-buahan, biasanya kita pakai mangga muda, kemudian nanas, ada mentimun juga, sayurnya biasanya kangkung, kemudian diberi bumbu petis dan kacang. Wih, sedap sekali makanan yang berasal dari Jawa Timur ya. Kemudian jangan lupa rujak cingur itu identik dengan cingurnya. Cingurnya itu merupakan daging ya yang berasal atau kulit yang berasal dari ini, pipinya sapi ya. Bagian kepalanya sapi itu yang berada di dekat dengan rahang hidung. Jadi rasanya sangat kenyal-kenyal dan nikmat sekali. Siapa di sini penggemar rujak cingur? Dan yang tak kalah fenomenal adalah makanan tradisional dari Indonesia yaitu rendang. Rendang adalah makanan yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Rendang sendiri adalah olahan daging sapi yang dimasak sangat lama berjam-jam dengan bumbu pedas dan santan ya, sehingga dagingnya empuk dan nikmat sekali. Tahukah kalian jika rendang itu pernah menjadi atau pernah dinobatkan menjadi makanan terenak
atau makanan yang menempati posisi pertama makanan terenak versi kantor berita CNN Travel ya. CNN sendiri menobatkan rendang sebagai makanan terenak karena berdasarkan survei dari masyarakat di seluruh dunia yang menobatkan dan memilih rendang menjadi makanan terenak mengalahkan makanan dari negara lain. Wah, gimana ya warga Indonesia? Apakah kalian bangga kalau makanan Indonesia ini menjadi makanan terenak sedunia versi CNN Travel? Katanya orang-orang asing atau warga negara asing itu sangat senang makan rendang karena kaya akan bumbu. Rasanya itu kaya akan bumbu-bumbu pedas. Kemudian sangat enak sekali, dagingnya empuk sehingga menciptakan cita rasa yang luar biasa ya. Tidak hanya bagi warga Indonesia, tapi juga bagi warga seluruh dunia. Wah, luar biasa, bangga ya. Makanan kita menjadi makanan terenak. Rendang juga bisa kalian temukan atau bisa kalian beli itu di rumah makan Padang atau rumah masakan Padang. Biasanya itu pasti ada rendang. Nah, kalau kalian pengen coba bagaimana sih rasa rendang itu, bisa kalian temui di rumah makan Padang atau restoran Padang. Oke? Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke inti materi terakhir di tema 6 cita-citaku muatan pelajaran PPKN, yaitu bagaimana upaya kita terhadap keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekali lagi, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda, tetapi tetap satu jua. Maka yang harus kita lakukan adalah menghargai dan menghormati kebudayaan bangsa lain untuk menjaga persatuan bangsa. Kemudian, bagaimana Ustazah cara menghargai dan melestarikan budaya Indonesia? Oke, Ustazah akan jelaskan satu-satu di sini. Cara menghargai keragaman suku dan budaya bangsa Indonesia bisa kalian lakukan dengan cara seperti ini. Menghormati orang lain yang berbeda suku dan budaya. Jika kalian menemui atau memiliki teman yang berbeda suku, pasti memiliki ciri fisik yang berbeda atau cara berbicara, logat bahasa daerah yang juga berbeda. Maka kita harus menghormati, ya. Itu adalah bagian dari keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nah, dengan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku dan budaya. Saya ndak mau temenan sama si dia yang berasal dari suku yang berbeda dengan saya. Jangan seperti itu ya. Kita adalah satu kesatuan warga negara Indonesia, maka sebaiknya bertemanlah dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Nah, yang terakhir, ikut melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nanti Ustazah akan jelaskan rinci lagi bagaimana cara kita melestarikannya. Oke, nah di sini ada cara-cara bagaimana kita melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Ada 5 cara yang dapat kita lakukan sebagai generasi bangsa untuk ikut serta melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian tradisional. Dengan kalian memakai pakaian tradisional, secara tidak langsung kalian turut bangga dan mempromosikan serta melestarikan pakaian-pakaian daerah atau pakaian adat dari daerah tersebut. Kemudian yang kedua, menyukai makanan tradisional. Ayo, siapa yang lebih suka burger daripada rujak cingur? Atau lebih suka spaghetti daripada rendang? Nah, seperti itu. Dengan kita menyukai makanan tradisional, kita juga ikut melestarikan makanan tersebut. Yang ketiga, mempelajari tari-tarian atau kesenian tradisional lainnya. Oke, biasanya ini bisa kita laksanakan saat di sekolah ya, di kegiatan ekstra biasanya. Atau mungkin kalian ikut sanggar tari tradisional. Nah, kalian juga ikut mempelajari dan melestarikan tarian tersebut. Yang keempat, mengunjungi
museum budaya untuk lebih mengenal keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Kemudian yang kelima, memainkan permainan tradisional bersama teman. Permainan tradisional itu banyak sekali teman-teman. Misalnya ada apa itu namanya? Egrang seperti itu. Kemudian ada bentengan, kemudian ada permainan congklak dan sebagainya. Menurut Ustazah bisa jadi permainan tradisional itu sangat seru dan menyenangkan daripada kita bermain games yang ada di laptop atau di handphone ya. Karena dengan bermain tradisional itu kita belajar untuk berinteraksi juga dengan teman sebaya kita begitu. Nah, ternyata banyak sekali ya yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi atau turut serta melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Pesan Ustazah, jangan lupakan kebudayaan yang merupakan warisan nenek moyang kita. Tetap dipelajari, tetap dilestarikan. Saling menghormati adalah kunci persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.